Insya Allah lambang salib yang ada di gereja Kerasulan Baru ini yang sudah berhasil kami beli akan kami ganti dengan tulisan Asma Allah. Kalau yang di Sukoharjo ini Pak Bro lagi rame diobrolin. Jadi berita ini juga sedang rame diobrolkan atau diobrolin di Bamaknya daerah sana ya, Klaten atau Sukoharjo gitu ya. Jadi teman saya ini langsung nyambung, oh ini ya gereja yang kamu maksud. Dan dia mengirimkan video dari salah satu pengurus gereja Kerasulan Baru. Kenapa alasan gereja ini dijual? Mari kita mendengarkan video, bukan video ya, rekaman suara berikut ini. Bapak Rian Pandu yang terkasih, selamat siang. Ini Pak Daud, Pak Rian. Mohon maaf sebelumnya, supaya tidak terjadi kesimpang siuran, saya ingin menceritakan kronologi kejadian yang menimpa gereja kami yang ada di Gentan, gereja Kerasulan Baru yang ada di Gentan. Yang pertama, gereja itu sudah kami tutup beberapa bulan yang lalu, sehingga sudah tidak digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian kami berniat menjual. Beberapa gereja sempat berminat dan menawar, ya, tapi belum sampai ada kata sepakat. Kami masih bersabar, sampai kemudian datang seorang yang mengaku dari gereja Kabar Baik, namanya Pak Matias. Saya lihat KTP-nya itu Katolik, yang memberikan penawaran sesuai dengan harga yang kami tetapkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan pembayaran lunas. Ya, sampai di situ kami ke notaris, dibuatlah surat perjanjian perikatan, belum sampai ke AJB, Tapi begitu selesai, kami mendapat berita bahwa ternyata Pak Matias yang KTP-nya Katolik itu ternyata suruhan dari Hani Kristianto, itu mualaf Cina, ya, mualaf Cina yang menjadi donatur, yang membayar gereja kita yang ada di Gentan itu, dan langsung membuat gerakan di mana mereka akan mengadakan buka puasa bersama di gereja, akan mengadakan sholat tarawih di gereja, bahkan menyebar berita ini melalui YouTube, yang intinya ada gereja menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ya, saya shock. Semalam nggak bisa tidur sampai pagi. Saya konsultasi sama gereja Kerasulan Baru yang ada di pusat, diminta untuk membatalkan. Ya, Pak Matiasnya saya hubungi dah, nggak dibales. Saya telepon dan nggak diangkat. Saya ganti HP, saya telepon lagi, baru kemudian diangkat, tapi diberikan kepada seseorang yang mengaku bagian hukum mereka. Ya, saya katakan keinginan saya untuk membatalkan proses jual beli dengan konsekuensi memenuhi kewajiban, konsekuensi membayar, mengembalikan uang dan biaya-biaya. Wah, orangnya marah, orangnya mencaci maki saya. Udah biasa seperti itu. Ya, isinya ya udah, kita lanjut ke jalur hukum saja, ini Bapak ada di mana dan lain sebagainya. Ya, saya tertawa saja, meskipun saya dongkol, tapi saya masih menanggapinya dengan tenang dan santai. Akhirnya telepon diputus. Ya, kebetulan notaris yang kami pakai itu dari Yayasan Baptis. Dia berpengalaman 15 tahun ngurusi masalah seperti ini. Nah, Ibu Wahyurin namanya, itu memberikan penguatan kepada saya begini. Pak Dawud, saya itu dari 15 tahun mengurusi masalah-masalah gereja seperti ini, masalah hukum. Kejadian yang seperti itu bukan hanya sekali ini, tapi sebelumnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan intinya apa? Memang lingkungan kita itu tidak semuanya baik, bahkan banyak yang kurang baik. Sehingga ya, kalau menurut notarisnya itu intinya kami diminta untuk mengikhlaskan saja. Sudah diikhlaskan saja, Pak. Biarkan kita diolok-olok, biarkan kita merendah saja. Nanti biar kita berserah kepada Tuhan saja. Itu mau dia pakai apa, kan statusnya sudah bukan gereja lagi. Ya, yang menjadi masalah di YouTube itu tanda salib yang di luar itu kami belum sempat melepas. Itu jadi masih difoto, masih masuk dalam tayangan dan lain sebagainya. Nah, ini saya selaku pengurus gereja, yang pertama saya mohon maaf telah lalai, mudah percaya kepada orang, yang akhirnya saya sendiri jadi malu dan shock. Nanti Pak Rian pasti akhirnya juga akan mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, biar tahu saja, karena kita satu ekumene Pak Rian ya. Nanti kalau ada yang bertanya-bertanya, kronologinya seperti itu. Jadi kami dijebak. Makasih Pak Rian. Sebenarnya gereja ini dijual karena gereja ini sudah lama tidak difungsikan sebagai gereja sejak pandemi corona. Kenapa? Karena yang pertama ibadahnya online, yang kedua jikalau ada ibadah maka digabung dengan gereja induk atau gereja pusat dari gereja Kerasulan Baru. Dan kemudian gereja ini dijual karena merasa sudah tidak difungsikan lagi. Pertama, sudah banyak gereja-gereja lain juga yang menawar, namun belum ada kesepakatan. Nah, datanglah seorang yang bernama Matias. Nah, siapa Matias ini? Nanti ada di grup Bamak siapa Matias ini ya. Jadi saya bacakan dari grup Bamak di sana. Nah, datanglah seorang Matias katanya yang mengaku dari Katolik dan akan dipakai Katolik gedung ini. Karena KTP-nya Katolik, maka pihak gereja tidak punya pikiran macam-macam atau pikiran negatif lah. Percaya kalau ini dari Katolik tanpa cek and recheck siapa orang ini. Jadi dijuallah kepada orang ini dan dengan kesepakatan harga, dan akhirnya mereka deal dengan harga itu, dibeli. Yang menarik di grup Bamak, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa si Matias ini adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yohanes Kristanto alias Pak Yo. Jadi orangnya mengatakan demikian. Ini orang yang mau beli gereja Pak Teddy.
ini orang yang sama yang menipu dan bawa lari motor saya. Namanya bukan Matias, tapi Yohanes Kristanto. Jadi menurut Bapak ini, orang yang bernama Matias ini adalah orang yang sama dengan Pak Yo. Kalau Bapak Ibu masih ingat di video saya yang ini, jadi orang ini, Pak Yo ini mengaku sebagai mantan pendeta dari YHS dan GPPS, pernah sekolah di Harvest. Nah, ketika saya klarifikasi di Harvest itu, Bapak ini ketika diwawancara kerjaannya adalah tukang jual beli motor atau mobil. Nah, barulah terkuak di sini bahwa Pak Yo ini pernah menipu orang di sana, membawa lari motornya. Walah, penipu toh ya. Itu aja ngakunya pendeta dari YHS dan juga GPPS. Padahal setelah saya klarifikasi dari YHS dan GPPS, tidak pernah ada nama pendeta yang namanya Yohanes Kristanto. Apakah benar satu gereja dimualafkan? Jawabannya gini, tidak. Karena jemaat bisa ibadah online, maka jemaat digabung dengan induknya, kata pengelola Pak Daud. Ingat itu ya. Fakta bahwa gereja ini dijual benar, tapi dengan cara menipu tadi itu, yang menyuruh orang yang katanya mau dipakai Katolik karena KTP-nya Katolik, namanya juga Katolik, tetapi ternyata suruhan Hani Kristanto untuk dijadikan masjid. Nah, pendeta ini tahu tentang gereja ini ya. Saya tahu, oh siap, mau lewat apa, kata beliau, Pak Pendeta ini. Informasi bahwa saya dapat dari salah satu teman pengurus yang terlibat langsung dalam proses jual beli tersebut. Jadi betul ya Pak, bahwa gereja itu dijual berdasarkan informasi dari pihak gereja kerasulan. Alasannya apa Pak? Channel para murtadin ini berbahaya soalnya Pak, selalu memutarbalikkan fakta sebenarnya demi dakwah Islam. Kemudian beliau menjawab, iya betul dijual dengan alasan warga jemaat sudah tidak ada. Ingat ya, ini dengan orang yang tahu betul tempat ini dan kenal dengan orang-orang yang pengurus yang menjual gereja ini. Kalaupun ada hanya 1-2 kakak, dan akhirnya oleh pihak gereja kerasulan baru digabung ke gereja kerasulan sebelah desa di Mawen Pesu. Akhirnya sudah sejak bertahun-tahun tidak diaktifkan. Jadi memang tempat ini, gedung gereja ini memang sudah tidak aktif. Nah, apa penyebabnya? Saya bilang, apakah jemaatnya itu mualaf semua? Lalu beliau begini, tentang tidak ada jemaat saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas bukan karena jemaatnya jadi mualaf semua. Salah besar itu mungkin iya 1-2 jemaat jadi mualaf, tapi tidak semuanya. Mungkin 1-2 orang saja jadi mualaf, tidak semuanya. Jadi inilah fakta sebenarnya mengenai penjualan gedung gereja kerasulan baru. Hati-hati dengan memperlakukan gedung gereja dengan seenak sendiri. Dan saya juga berdoa bahwa orang-orang yang berdoa di tempat gereja yang dibeli dijadikan masjid itu, suatu saat mereka juga akan percaya Yesus. Amin.